Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ditemani oleh Mas Eka. Dari mana, Mas? 5W1. Oh, siap. Ya, jadi ini partner saya dalam berburu berita. Kebetulan Mas Eka ini lagi ada di sini. Kita akan membahas sesuatu yang lagi viral nih. Apaan tuh? Itu loh yang prank-prank itu. Oh, yang di Bandung? Oh, Jadi gini, sebelum kita ke videonya, ada YouTuber ceritanya. Jadi ada YouTuber, Mas. YouTuber dia tuh ngeprank ngasih sembako. Kan emang sekarang ini kan lagi masa Ramadan ya. Masa Ramadan dan kondisinya juga lagi wabah kan. COVID-19. Jadi orang tuh rata-rata pada ngasihin apa namanya sembako. Bantuan. Nah, si bocil ini gitu ya, remaja-remaja tanggung ini gitu, dia bikin konten. Jadi emang si remaja ini namanya, aduh lupa namanya, ada di sini lah pokoknya. Itu nama channelnya. Dia bikin konten ya dimana dia ngasih sembako tapi isinya sampah sama batu. Wah, Itu kan kacau tuh. parah kan, Iya, parah banget parah anjir. pastinya. Sebenarnya niatnya baik, cuman caranya nanti tontonannya dulu. Bang, ngapain bang? Dan kasihannya langsung ini. Mana kasihannya? Iu, Kasihannya mana, Pe? Mana kasihannya? bijer, jero, Jero mana? di tukang. Oke. Iya enggak, sensor kok. Mau di situ aja. Nih. Hai. Nih ngomong dulu tuh. Gimana tarikan hari ini? Masih sepi. Ya udah. Baru keluar. Sampai di foto dulu. Makasih jejak pemula ya. Iya, Ya, bagi-bagi tuh buat temen-temennya tuh. buat teman-temannya. Ya. Bilang apa dulu? Jangan lupa subscribe. Subscribe, like. Iya, udah diterima ya. Tuh, itu tuh. Iya. Sini. Tuh. Nih. Iya. Ya. Iya. Ya, makasih Kak. Ya. Indomie. Bagi-bagi we, gimana? Tinggal hiji tadi. Apa itu, Bang? Indomie. Yang sahur di mah. Jangan lupa dulu, bilang dulu ini, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Mau cik. Like dan komen. Asik. Bener. Siap, saya itu dibuka tinggal di... Oke, itu lagi dibuka guys. Siap. Itu lagi dibuka guys. Buka dulu. Sok, baik. Nih pasti ada yang ngomong, Bang lu nggak kasihan sama banci itu ya. Cuma gimana lagi? Karena mereka tuh bandel. Kan ini bulan Suci Ramadan. suci Ramadan gitu. Harusnya beribadah. Apalagi dia juga nggak mematuhi pemerintah gitu kan. Oh iya, PSBB. Covid. Dia juga Harus tidak diri. mematuhi pemerintah. Nah, jadi gitu, Mas. Udah pada nonton kan? Udah pada nonton kan? Ya pasti udah sih, di penonton di rumah pasti sebagian udah pada nonton. Nah, yang mau kita bahas adalah sebenarnya gimana, Mas, menurut pandangan Mas sebagai ya sedikit banyak tahu lah tentang hukum dan ininya. Itu yang kayak gitu sebenarnya bisa masuk pidana nggak sih? Apalagi kan ini udah dilaporin kan Ya. sama korbannya gitu. Kalau memang bicara hukum itu pastinya ada aturannya yang dikenakan. Itu bisa masuk pasal pidana. Pidana. Ya, itu kan artinya perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, di situ ada di pasal 335 kalau nggak salah ya. Nanti bisa dicek di KUHP. Nanti ada gambarnya. Ya, nah di pasal itu menerangkan bahwasanya seseorang bisa dikenakan pasal itu jika melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Seperti yang dilakukan si bocil-bocil tadi, yang anak remaja tadi lah, remaja kan, tanggung. ngasih sembako isinya sampah. Nah, kan itu kan artinya melukai orang-orang yang diberi itu kan. Menciderai lah ya. Iya, menciderai itu. Karena kalau kita lihat videonya tadi kan memang orang-orang itu udah berharap banget ya. Iya. Biarpun targetnya adalah bisa dikatakan waria gitu ya. Cuman ya itu Cuman ya, caranya yang salah. Emang di situ dia bikin disclaimer gitu kan, kayak emang
untuk kerjain gitu Hmm. karena covid lagi puasa masih tetap keluar memberikan efek jerak gitu kan di video itu, tapi caranya seperti itu tidak dibenarkan juga ya Mas. Iya. Tapi memang ini kan sampai akhirnya ke jalur hukum ya dilaporkan kan. Nah itulah akhirnya. Ya. Ya mungkin nggak dipikirkan sama si remaja-remaja ini akan dampaknya sampai sejauh itu gitu kan. Karena- Ternyata sampai ke pidana akhirnya. Karena mereka mikirnya konten dan konten menjadi budak konten Nah, akhirnya. akhirnya seperti itu. Jadi aku juga sempat bingung Mas, karena apa di dunia ini emang udah nggak ada konten lain gitu ya nggak sih? Ya makanya idenya itu harus memang benar-benar dipikirkan sih, maksudnya dampaknya sejauh mana, apakah nanti akan seperti apa untuk merekanya kan. Jadi biar berhati-hatilah untuk yang suka buat konten ini Apalagi mungkin konten warning prank ya. ya? Ya, bagi konten prank. Nah berarti Mas kalau emang ini kan jadi salah satu contoh, emang sebelumnya juga ada sih yang ngeprank yang dia ngasih uang 10 juta suruh milih, Mm-mm. kamu mau batalin puasa tengah hari bolong atau kamu ngambil uang 10 juta. Wah, menggiurkan ya. Iya itu ada itu sih Hasan JR11 atau apa gitu Iya. nama ininya. Nah itu juga sempat viral, dia sempat bikin klarifikasi juga permohonan maaf dan bla bla bla. Iya. Nah tapi kan prank-prank seperti ini tuh udah banyak banget Mas. Mungkin ini bisa jadi ini kali ya, apa namanya, Pesan apa? pesan atau cara atau mungkin pembelajaran untuk orang-orang Iya. yang merasa menjadi korban gitu. Kalau dia nggak seneng Bisa, dia bisa lapor. bisa melaporkan ketika memang itu perbuatannya tidak menyenangkan dan merugikan. Si korban ini bisa melaporkan ke pihak berwenang. Itu masuk juga UU ITE kayaknya. Apalagi Pasti masuk karena itu kan ada di internet. penyebarannya di internet gitu kan, pasti itu masuk juga. Jadi apalagi bisa berlapis tuh pasalnya, kasihan juga kan pelakunya sebenarnya. iya Iya, itu memang harusnya memang cerdas lah ketika bikin konten, harus cerdas gitu kan. cerdas ya. Harus cerdas. Jadi nggak gubruk-gubruk bikin konten pengen viewernya banyak tapi ternyata dampaknya ke dia sendiri kan akhirnya kan kasihan. Apalagi yang parah itu, jadi sebelumnya si orang ini, si remaja ini tuh dia bikin konten itu kan tentang harga-harga pekerja seks komersial di Bandung Mas. Nah di situ emang udah banyak kecaman sih si anak ini tuh gitu. Cuman mungkin nggak ada yang lapor karena memang pengetahuannya kurang. Jadi ya nggak ada yang lapor, hanya cuman ya biasalah netizen di komen-komen Lewat-lewat aja ya. Ya lewat komen udah bikin lagi. Nah mungkin dengan kejadian ini kita juga sebagai yang hidup di YouTube, di platform YouTube juga emang harus hati-hati ya Mas. Iya, Ya? memang hati-hati sih. Karena kan negara kita negara hukum. Hmm. Ya, jadi ini juga pengingat buat masyarakat juga ketika memang ada yang tidak mengenakan atau tidak menyenangkan bisa melaporkan perbuatan itu gitu. Apalagi nggak disensor Mas Nah. banyak. Oh itu kan jatuh juga pencemaran nama baik nggak? Ya, Jatuh juga ya. iya bisa kalau Bisa. orangnya malu, Hmm. pastinya kan dia malu gitu kan, terlihat di misal di media gitu kan, pastinya kan malu. Apalagi kan pekerjaan kayak hidup di jalanan itu kan Nah, iya. bisa jadi saya kan sedikit banyak tahu gitu kan. Hmm. Bisa jadi dia keluar bilangnya apa gitu kan demi mencari uang gitu kan, keluarganya tiba-tiba ngelihat dia di YouTube Gitu, iya. malu gitu kan, aduh gimana Padahal kan gitu. niat dia untuk mencari nafkah karena dengan sulitnya ekonomi mau nggak mau bekerja sebagai misal waria gitu kan. Itu kan ya memang harus inilah ketika buat konten kita harus memang benar-benar berpikir secara cerdas dan hati-hati gitu. Jadi untuk teman-teman yang emang ngerasa pernah kena prank atau emang dirugikan gitu kan suatu saat nanti bisa dilaporin. Misalkan ada muka kalian tanpa sensor. Makanya kalau jujur aja kalau mungkin nanti saya bikin konten apapun gitu kan, yang terakhir tuh aku bikin ini Mas, bikin konten menembak, itu aja aku sensor darah-darahnya kan. Oh iya. Karena takut ini kan ada biasalah netizen gitu kan, pencinta hewan lah apa, Yeah. padahal kan di kita hama gitu kan yang makin bajing. Ini kita sensor gitu untuk menghilangkan kekerasan darah-darah gitu kan. Nah ini apalagi ini gitu kan menyangkut perut orang. Iya. Kemanusiaan gitu kan, larinya. yang humanisnya lah. Iya, gitu humanisnya. kan. Kemanusiaannya harus diperlihatkan sebelum kita bikin konten-konten prank itu. Jangan cuma ngejar viewer tapi nggak memikir dampaknya. Nggak mikirin orang Orang dampaknya. lain yang sedangkan terkena.
kita sebagai pelaku dari si pembuat konten kreatornya bisa mendulang dolar gitu kan, dari keuntungan, dengan mereka cuma dapat malunya doang, dapat gitu ruginya kan. gitu, Dapat untungnya nggak ruginya. dapat. Ya, Kasihan lah pastinya. biarpun dapat kan. biarpun ada yang yang ngasih ngeprank tapi ngasih uang, tapi tetap aja kan, kalau misalkan kita emang niatnya mau ngasih aja. Iya benar. Gak usah dibikin prank, kerjain lah, disuruh ini disuruh itu lah. Kasihan ya sebenarnya. Sebenarnya kasihan dua-duanya. Iya. Cuman si bocil si remaja tanggung ini juga PA juga sih sebenarnya. Nggak bisa sih sebenarnya. Nggak boleh lah kayak gitu. Parah. Iya. Jadi gimana nih? Soalnya udah banyak juga mas yang kayak gitu. Oh gitu ya. Ya kan sekarang kalau lihat di YouTube ngeprank, terutama ojol yang sering jadi korban. Waduh. Mereka ini bekerja sampai dari pagi sampai malam kan. Kasihan banget kan. Jadi sedangkan Udah seperti itu dikerjain pula kan. ya kalau kita kena prank sama customer aja udah kesel gitu, apalagi iya, ini di prank sama orang. Biarpun ujung-ujung kadang ada yang dikasih uang lah karena inilah karena itu, tapi tetap aja sih itu apapun, tidak dibenarkan. Apapun niatannya, istilahnya mungkin untuk apa, tapi kalau dampaknya seperti itu ya salah sih. Salah ya. Salah lah. Jadi mungkin kedepannya untuk teman-teman sebelum berpikir sebelum membuat konten, berpikir dulu dampaknya, dampak negatif, dampak Ya, positifnya apa gitu kan. Dan kalau emang harus menampilkan wajah gitu, kita tanya dulu. Ya bersedia nggak juga bersedia orangnya. nggak orangnya diekspos. Artinya ada etika lah di situ kan. Kita itu juga salah satu ini ya, etika jurnalistik itu ya. Ya. Dari sisi jurnalistiknya di situ. Dan kita juga kalau misalkan ke narasumber kita tanya dulu, ini nggak apa-apa Ya, gitu kan, mereka boleh nggak ditampilkan kan? Setiap kali kita wawancara, kalau mau dianya syukur, kalau enggak ya kita blur Ya. gitu aja kan. Sebenarnya gampang sih. Kalau kita ngikutin etika jalurnya sebenarnya kan, ada etikanya, etika jurnalistik ya sudah. Nah Nggak ada mungkin masalah si sebenarnya. anak tadi itu emang dia nggak tahu Nggak ilmunya. memahami. Dia cuma bikin Jadi persoalan akhirnya kan. Nah, akhirnya kena juga batunya kan. Iya. Kan kalau sudah urusannya hukum kan, ya pastinya repot dia kan. Dan update-nya mas sekarang ini sempet rumahnya tuh didatengin sama polisi, tapi nggak ada orangnya. Dampaknya kan meluas ke rumah, keluarga. Nah itu harusnya DPO kan, aja. dipikirkan panjang kan dampaknya itu kan. Ngeri-ngeri sedap juga Iya, ya. makanya itu. Yang mendingan kita bikin konten yang normal Iya, aja, Mas, lebih ya. baik konten yang memang berpengaruh baik untuk kemaslahatan umat, istilahnya untuk masyarakat gitu Informatif, kan. ya, Mas. Iya, informatif. Kayak konten kita. Yoi. Iya. Aduh, jadi emang udah gerah banget sebenarnya kalau saya pribadi udah terlalu banyak gitu yang kayak gini. Kesel gitu, kenapa Iya. sih? Apa gak ada ide lain gitu yang lebih fresh atau gimana? Nah itulah gitu. makanya. Padahal banyak gitu konten-konten yang lain, konten kreator yang lain gitu kan bisa menciptakan sebuah tema atau apapun itu. Iya. Dan dia jadi ciri khas sendiri. Sebenarnya seorang kreator itu kan mungkin harusnya memang banyak belajar kan. Dari mana lah, mungkin kan Harus dari banyak. buku atau dari melihat YouTube juga kan, melihat kreator-kreator yang sudah mungkin Udah naik daun. ada bagus kan. Dari situ kan bisa jadi panutan kan. Dan di sini tuh aduh saya nggak ngerti, yang sebelumnya tuh kan yang tadi saya bilang dia cuma nawar-nawarin itu harga-harga PSK hanya berapa Gila juga ya. hancur dunia itu, sempat dikecam terus Saya belum tahu. kena itu anak itu ya. Kena. Tua. Ini kayaknya emang Salah udah lagi. waktunya gitu kan, gara-gara yang kemarin Prank itu dia, ya. ngeprank lagian aduh Fatal tuh prankannya itu asli. ya udah ya selamat berjuang aja bro, Iya. tinggal nyari kuasa hukum. Nah tinggal Buat itu gimana pelajaran, mas, buat pelajaran sih. kalau misalkan nanti dilanjutin tuh bisa gimana ujungnya? Ya kalau si korbannya ini melaporkan dan itu akan diteruskan di jalur hukum, dia akan diproses sampai ke putusan pengadilan. Oh bisa mas? Iya bisa. Waduh. Makanya harus berhati-hati, makanya kan nggak bisa sembarangan gitu kan. Karena ancamannya pidana bro, penjara setahun. Sir. Nah, lumayan tuh. Kalau denda? Di upload video ada sih dendanya, cuman nanti kita mungkin cantumin pas selanjutnya gitu kan biar jelas. Oke, ntar ada gambarnya di sini.
ancamannya seperti apa. Nah, yang saya mau tanya Mas, soal itu kan ada ancaman pidana, kurungan atau denda. Nah itu kalau misalkan dia bayar dendanya nggak dikurung apa gimana? Itu kayak penggantinya gitu, maksudnya subsidiarnya gitu harus dipenuhin, kalau enggak nanti ada Oh berarti dua itu? Iya. Udah di penjara, bayar denda. bayar denda. Wah, cur itu dunia ya. Makanya jangan bermain-main dengan hukum gitu kan. Nggak, kirain aku tuh gini Mas, kalau kita udah bayar Milih nih, gitu udah bayar, milih udah bayar Iya. denda, udah. Tapi Biasanya denda itu kan di yang kedua dan atau kan, atau Ada gitu atau. misalnya kan. Nah itu intinya itulah, itu pasti yang pilihan gitu. Tapi yang pertama itu pasti pidana penjaranya dulu, baru nanti akan ada denda atau ini. Aduh, ngeri juga. Iya. Ya harus hati-hati lah intinya gitu kan. Nah, buat anda yang masih suka ngeprank udah mendingan gak usah lah. Mendingan saya kasih tahu nggak usah, cari aja yang lain. Apa kek? Ya buat ide kreatif yang lain lah kan konten banyak. mengaji kek atau ceramah kek masih banyak gitu kan. Masih banyak ide lah sebenarnya. Makanya sekarang kan di YouTube memang diperketat, udah nggak boleh re-uploader, nggak boleh yang kekerasan, nggak boleh ada apa namanya darah-darahan, nggak boleh. Jadi emang harus kayaknya yang informatif itu yang sekarang dicari sama YouTube. Lebih bagus lah kan untuk menambah wawasan kan. Atau family vlog kayak gini macam-macam bau gitu. Ya, salah sih ya. Artinya yang penting itu ada masukan positif kan, gitu kan buat apa namanya kepentingan masyarakat gitu, pengetahuan. Gitu ya. Oke, untuk konten kreator yang ada di sana atau YouTuber, kalau saya sih nggak mau dibilang YouTuber, saya pengennya disebut konten kreator. Kenapa tuh bro? Enggak, karena menurut saya konten kreator itu kan artinya dia memikirkan sebuah ide, mengeluarkan ide yang dituangkan ke dalam bentuk audiovisual. Ya kalau YouTuber kesannya general banget. YouTuber kalau kita misalkan ini kan YouTuber kayak pengguna YouTube gitu kan, pengguna YouTube kan semua yang punya YouTube bisa disebut YouTuber gitu kan. Tapi konten kreator enggak ya, konten kreator lebih ya. Spesifik. Iya. Konten kreator berarti dia yang pembuat konten. Mungkin lebih tinggi lah ya. Iya, derajatnya dari YouTuber. Ya. Makanya saya nggak mau disebut YouTuber aja. Siap. Kalau Mas Eka gimana? Kalau saya belum sampai ke sana sih. Masih belajar dengan Bang Ridho. Oh enggak. Yang Kita lebih banyak sama-sama pengalamannya gitu kan. Kalau Ya. saya kan basicnya penulis. Ya. Ya Oh ya, kan? kalau Mas Eka ini dia udah berapa tahun Mas di dunia jurnalistik? Kalau jurnalis mungkin hampir 10-an lah. Hampir 10 tahun. Banyak cerita juga dari Mas Eka nih, cuman nanti kita akan kupas ceritanya Mas Eka di episode lain. Mas sekarang aja. Oh jangan. Oh, jangan. Oke, kalau gitu karena emang kita udah mau masuk buka juga, ini kan udah sore. Kita recordingnya udah sore. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua untuk stay safe, stay home, jangan kemana-mana. Tetap di rumah aja. Ya, kita cuma bisa berdoa dan berupaya, setelahnya kita gantungkan kepada Yang Maha Kuasa. Oke. Saya sepakat dengan Anda. Iya. Nanti ada yang tepuk tangan Mas. Gitu ya? Iya. Siap. Nah gitu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa nanti ditonton, di like, di subscribe channel kita di Media TV dan 5W1H ID. Siap. Udah, kalau gitu kita mau siap buka dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuka puasa. Ciao.